Morning everyone, I'll take greetings, introduce myself. My name is Luis Septian Pandiangan. I am student identification number is 19530333003. I am from the Banking Finance study program at the Independent Polytechnic campus for Medan Assessment. The lecturer of Church of Cross is Dr. Sinta Diana M. Hum. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian ini yang berjudul mengenai rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan di PT Perkebunan Sumatera Utara. Baik, saya akan menjelaskan nanti yaitu pendahuluan. Bagian keduanya yaitu mengenai kajian kepustakaan. Yang ketiganya mengenai metode penelitiannya. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, rasio keuangan berguna untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan dan menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan dilakukan dalam aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan, yaitu dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka. Angka ini akan menjadi lebih apabila kita dapat bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, masuk ke dalam landasan teorinya. Dapat disimpulkan rasio keuangan adalah hal yang utama dalam laporan keuangan yang memiliki nilai penting dalam kegiatan memperbandingkan bagaimana kinerja keuangan di sebuah perusahaan, yang dimulai dari laporan keuangan yang memiliki kaitan yang sangat erat dalam rasio keuangan. Rasio keuangan ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan. Terdiri dari beberapa jenis tergantung tujuan dari penganalisis tersebut. Pada dasarnya, analisis ini rasio bisa dikelompokkan dalam 3 macam kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian bagian yang ketiga, kajian kepustakaannya. Menurut PAMI pada penelitian 2012 halaman 2, kinerja keuangan merupakan penilaian yang digunakan mengetahui jumlah mana suatu perusahaan dapat melaksanakan dengan memakai peraturan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasil dan beban dari entitas yang disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran seperti tingkat pengembalian investasi atau laba bertahap. Unsur laporan keuangan yang secara langsung berkaitan dengan mengukur laba adalah penghasilan dan beban. Berdasarkan pernyataan di atas, pengertian kinerja keuangan adalah penghasilan dan beban. Oke, kita masuk dalam kerangka berpikirnya. Kerangka penelitian ini merupakan model berpikir secara konseptual tentang bagaimana teori yang dihubungkan
dengan berbagai faktor yang telah mendefinisikan sebagai hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, PT Perkebunan Sumatera Utara akan membuat laporan keuangan pada PT Perkebunan Sumatera Utara, dan kemudian akan digolongkan beberapa jenis rasio keuangannya. Yang pertama itu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Kemudian akan dapat menentukan kinerja keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara. Kemudian metode penelitiannya. Metodenya terdiri dari subjek dan objek. Baik, dalam metode penelitian ini, subjek penelitiannya mengatakan yang dimaksud dengan subjek penelitian itu suatu yang berwujud benda, orang, dan pengumpulan data. Pengumpulan data pada rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan di PT Perkebunan Sumatera Utara merupakan subjek penelitian yang telah diteliti peneliti terdahulu. Kemudian masuk dalam objek penelitiannya. Yang dimaksud objek peneliti adalah hal yang menjadi sasaran peneliti, yang diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Menurut objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau orang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan penulis merupakan objek yang berdasarkan data yang sekunder yang ada di PT Perkebunan Sumatera Utara. Baik, teknik pengolahan datanya dan teknik analisis datanya. Yang pertama, teknik pengolahan data. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Dalam teknik pengolahan datanya, metode pengolahan data melalui dari penelitian di lapangan dan pengumpulan data PT Perkebunan Sumatera Utara. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah dapat dipahami dan interpretasi data. Kemudian dalam teknik analisis datanya dapat disimpulkan data yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari data, kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data penting mana yang harus dipelajari. Selanjutnya, data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data. Baik, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur ataupun kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih.